Inilah 3 alasan Timnas Indonesia bakal hajar Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nomor 1, bikin malu Roberto Mancini. Nah, ini kronologi Australia gigit jari gagal bajak Matthew Baker dari Timnas Indonesia. Yang terakhir, benarkah Mauresmo Hinoke batal dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia? Simak lengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 6 September 2024 pada pukul 1 dini hari. Menurut analisis dari media, setidaknya ada 3 alasan mengapa Timnas Indonesia bakal memenangkan pertandingan di Jeddah, Arab Saudi. Lantas, apa sajakah alasannya? Berikut adalah 3 alasan Timnas Indonesia bakal menghajar Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kita mulai dari urutan yang ketiga. Arab Saudi sedang dalam tren menurun. Ya, Arab Saudi dalam tren menurun setelah menang 2-1 atas Argentina di matchday pertama grup F Piala Dunia 2022. The Green Falcons, julukan Arab Saudi, kesulitan menemukan bentuk permainan terbaik. Di bawah asuhan Roberto Mancini, Arab Saudi juga hanya menang sebanyak 6 kali, imbang 3 kali dan kalah sebanyak 5 kali. Akibatnya Arab Saudi rontok di 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up group. Apa yang dicapai oleh Timnas Arab Saudi saat ini persis seperti yang dialami oleh Timnas Indonesia di tahun ini. Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup F. Karena itulah, Timnas Indonesia pantang minder saat dihadapkan oleh raksasa dari Asia Barat ini. Lalu yang kedua, pengalaman menang di Asia Barat. Ya, Timnas Indonesia asuhan Sinteyong punya pengalaman menang di Asia Barat. Momen itu terjadi di matchday pertama grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Bertemu dengan tuan rumah Kuwait, Timnas Indonesia menang dengan skor 2-1. Secara materi pemain, Timnas Indonesia saat ini memang jauh lebih kuat ketimbang saat mengalahkan Kuwait pada 2 tahun yang lalu. Dan yang pertama, Arab Saudi sering kalah di kandang sendiri. Ya, catatan positif yang dimiliki Timnas Indonesia di atas dibarengi dengan rekor buruk dari Arab Saudi di kandang sendiri. Pernah pada tahun 2023 kemarin, Arab Saudi kalah sebanyak 7 kali dari 8 laga kandang awal yang dijalani di tahun tersebut. Karena itulah Timnas Indonesia punya peluang mengalahkan Arab Saudi di kandang lawan, sekaligus mempermalukan pelatih sekaliber Roberto Mancini. Ya, jika Arab Saudi kalah dari Timnas Indonesia, maka masa depan Mancio, sapaan akrab Roberto Mancini, kemungkinan langsung akan dipertimbangkan oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, pemain diaspora Timnas Indonesia U16 yang bernama Matthew Baker resmi menolak panggilan Australia U17 dan berkomitmen untuk tetap membela Panji Garuda. Dan inilah kronologi Australia yang gagal membajak bek berusia 15 tahun itu. Matthew Baker adalah bek tengah andalan Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Mendapatkan panggilan dari Australia U17 pada Rabu 31 Juli 2024. Panggilan ini datang setelah Baker sukses membuat Timnas Indonesia meraih peringkat ketiga di Piala AFF U16. Australia mengundangnya menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025, di mana Indonesia dan Australia berada di dalam satu grup. Nah, pelatih Nov Arianto dan PSSI bergerak cepat setelah mendengar kabar ini. Pada hari yang sama, PSSI mengadakan pertemuan dengan keluarga Matthew Baker. Hasilnya, EXO PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa Matthew Baker tetap berkomitmen membela Timnas Indonesia. Dia akan tetap bergabung di TC kita ya, di Bali nanti, sesuai dengan undangan kita. Tim PSSI juga sudah bicara dengan keluarganya dan mereka berkomitmen untuk tetap bersama kita, kata Arya.
PSSI pun berharap Becker bisa mengikuti training camp atau TC Timnas Indonesia U16 yang akan digelar pada 11 Agustus sampai 1 September di Bali, sebelum dilanjutkan dari 1 sampai 15 September di Jakarta. Nah, selepas PSSI memberikan pernyataan, Federasi Sepak Bola Australia pada Sabtu 3 Agustus kemarin mengkonfirmasi jika Matthew Becker resmi mundur dari skuad Australia U17. Matthew Becker dari Melbourne City FC telah mengundurkan diri dari skuad dan akan digantikan oleh Logan Sembrook dari North Coast Football. Tulis Federasi Sepak Bola Australia di laman resminya, yaitu Socceroos. Memang menurut aturan FIFA, Australia memang berhak memanggil Matthew Becker yang saat ini masih berstatus kewarganegaraan ganda terbatas. Merujuk ke laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Matthew termasuk dalam definisi anak-anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas mengingat usianya masih 15 tahun. Kewarganegaraan ganda terbatas dimaksudkan bahwa pemerintah RI mengakui status kewarganegaraan ganda yang dimiliki seorang anak sampai berusia 18 tahun dan atau belum menikah. Demikian keterangan dari Kemenlu dikutip suara.com pada Rabu 31 Juli 2024. Ya, selain berusia di bawah 18 atau masih belum menikah, Matthew Becker berhak memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas karena masuk kategori anak yang dilahirkan dari pasangan ayah WNA dan ibu yang WNI. Merujuk dari pernyataan dan informasi tersebut, Becker jelas masih bisa membela Australia. Namun, andai sang pemain mantap memilih Indonesia saat usianya 18 tahun, Australia sudah tak lagi punya hak untuk memanggil Becker. Sebagai informasi, Becker punya darah Indonesia dan Batak dari sang ibu yang lahir di Jakarta, sementara ayahnya adalah warga negara Australia. Dan kita di informasi yang terakhir, rencana PSSI menaturalisasi pemain muda Mauresmo Hinoke dikabarkan batal. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri pun masih belum tahu banyak soal desas-desus ini. Mauresmo Hinoke menjadi satu dari 3 pemain keturunan kelahiran Belanda yang rencananya akan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia U19 bersama tim Gaypens dan juga Dion Marks. Sayang, belakangan muncul rumor jika darah Indonesia Mauresmo Hinoke ini disebut-sebut berasal dari buyut, tidak sesuai dengan statuta FIFA pasal ke-7 tentang perolehan kewarganegaraan baru. Sederhananya, pemain naturalisasi harus punya maksimal keturunan dari kakek atau neneknya, atau tinggal selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak beruntun. Ya, pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri sendiri tidak bisa bicara banyak mengenai kabar itu. Dia mengatakan, coba tanya ke PSSI. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia U19 Ahmed Zaki Iskandar juga sepemahaman dengan Indra Syafri perihal dengan rumor batalnya naturalisasi Mauresmo Hinoke. Sebaiknya menunggu informasi dari PSSI saja. Kami sebagai manajemen dan pelatih hanya memberikan rekomendasi, jelas Ahmed Zaki. Ya, nama lengkapnya adalah Hinoke Mauresmo Johannes Jacob Dennis Silvinho. Namun pemuda kelahiran Breda Belanda ini lebih dikenal sebagai Mauresmo Hinoke. Garis keturunan Indonesia Mauresmo Hinoke konon berasal dari Maluku. Namanya terinspirasi dari mantan petenis putri asal Prancis yang bernama Abeli Mauresmo. Dan saat ini Mauresmo Hinoke menimba ilmu di FC Dordrecht U21 di Liga Belanda U21. Pada musim lalu, winger berusia 19 tahun ini mencetak 3 gol dari 18 penampilan. Mauresmo Hinoke bisa dibilang menjadi pemain Timnas Indonesia U19 yang paling menonjol di Toulon Cup 2024 di Perancis pada 3-16 Juni kemarin. Dan dia juga kerap disanjung oleh netizen karena ia mencetak 1 gol dari 5 partai.